Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari, yang kita hormati Ketua Komite UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf tata laksana, seluruh putra-putri, siswa dan siswi UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari, Bapak Ibu wali siswa yang berada di rumah masing-masing yang menyaksikan acara hari ini melalui aplikasi Zoom dan YouTube yang kami hormati. Semester pertama dan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari tahun pelajaran 2020-2021 Senin 13 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1441 Hijriah dimulai. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membacakan acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Kepala UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari sekaligus membuka secara resmi semester pertama dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Kepada yang terhormat Bapak Raden Jaka Sarjana Dwi Jayanta, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini
kita bisa bertemu secara langsung maupun secara tidak langsung dalam rangka masa pengenalan sekolah bagi putra-putri kita SMP Negeri 1 Prihari tahun ajaran 2020-2021 sekaligus membuka acara tahun pelajaran 2020-2021. Tidak lupa salam dan selamat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan seluruhnya yang hadir. Hadirin yang kami hormati, terutama kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Prihari yang kita hormati, Bapak Ketua Komite dan Pengurus Komite yang kita hormati, Bapak Ibu Staf Tata Laksana SMP Negeri 1 Prihari, Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi yang mewakili MPLS secara virtual yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu beserta putra-putri yang melaksanakan MPLS secara virtual atau di rumah masing-masing yang kami hormati. Perkenanlah kami di sini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prihari yang pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian sehingga acara kesempatan pagi ini bisa berlangsung dengan baik dan sampai nanti berakhir dengan baik juga. Berikutnya perlu kami perkenalkan, nama saya Jaka Sarjana, bertugas di SMP Negeri 1 Prihari mulai tahun 2019 kemarin. Sehingga mohon dukungannya, semoga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berupa kegiatan akademis, non-akademis bisa berlangsung sesuai dengan kita rencanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya karena kondisi yang tidak memungkinkan acara MPLS atau masa pengenalan siswa pada sekolah secara tatap muka belum bisa dilaksanakan, sehingga pada kesempatan pagi ini kita adakan pembukaan MPLS dan tahun ajaran baru 2020-2021 secara virtual. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ajaran ini tahun 2020-2021 SMP Negeri 1 Prihari menerima siswa sejumlah 168 dengan rincian 87 siswa laki-laki dan 81 siswa perempuan yang akan kami bagi dalam 6 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Kemudian dalam rangka kegiatan pembelajaran, kami SMP Negeri 1 Prihari sendiri mengadakan kegiatan pembelajaran 6 hari sekolah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan nanti akan kami sampaikan di bagian kurikulum bahwasanya jadwal pembelajaran nanti akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Untuk itu nanti kami mohon kepada bapak-bapak dan anak-anak sekalian untuk bisa mensikapi dan mengikuti pelajaran yang akan diikuti walaupun tidak secara langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Nanti akan kami bagikan kegiatan-kegiatan baik berupa Google Classroom maupun Zoom Meeting. Tetapi saat nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan atau mewajibkan putra-putri kita untuk memakai seragam di rumah, mohon nanti untuk ditaati bersama-sama. Khususnya nanti saat kita mengadakan evaluasi, yaitu ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester atau PTS, dan juga penilaian akhir semester. Kalau belum ada tatap muka, nanti kegiatan hari itu dimohonkan pada putra-putri nanti mengikuti di rumah dengan berseragam saat evaluasi. Tapi saat kegiatan harian yang tidak ada evaluasi, dipersilakan menggunakan pakaian atau baju yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Untuk itu selanjutnya, kami mohon masukan dari semua pihak, baik dari siswa, dari orang tua siswa, ataupun dari pemangku kepentingan, sehingga nanti semoga kegiatan pembelajaran di SMP 1 Prihari bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalam kegiatan ini kami sudah bersinergi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, dengan komite, dan juga sepakat
Insya Allah berdasarkan kemampuan kami akan memajukan SMP Negeri 1 Pelihari ke depan akan lebih baik dan akan berprestasi. Kita juga mempunyai slogan SMP 1 Pelihari berprestasi dan guruku adalah idolaku. Sehingga nanti diharapkan siswa-siswi kita akan mendapatkan prestasi yang lebih baik di tahun yang ke depan, dan juga guru-guru sangat diharapkan kehadirannya dalam membimbing siswa-siswi kita sehingga nanti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa terlaksana dengan baik dan seperti yang kita harapkan. Untuk itu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan nilai sekolah dan juga pembukaan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 yang ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan tanda peserta pengenalan lingkungan sekolah yang akan diwakili Putra Ananda Andreas Niko Saputra dari kelas 7A, Putri Nyoman Sukma Kita Rahayu dari 7E. Kepada Ananda yang mewakili didampingi orang tua, dipersilakan untuk mengambil tempat. Kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pelihari, mohon untuk memasangkan tanda peserta. Ananda Andreas Niko Saputra. Terima kasih. Selanjutnya Ananda Nyoman Sukma Kita Rahayu. Terima kasih kepada Ananda yang mewakili dan orang tuanya, juga kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pelihari, dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya, penyerahan peserta didik baru oleh orang tua yang mewakili kepada pihak sekolah, yang akan diwakili oleh orang tua Ananda Muhammad Topan Arya Jada dari kelas 7E. Kepada Ibunda dan Ananda dipersilakan untuk mengambil tempat. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pelihari untuk menerima penyerahan dari perwakilan orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua atau wali murid dari kelas 7 menyerahkan anak-anak kami untuk dididik dan bimbing pada SMP Negeri 1 Pelihari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan Ibu yang telah mewakili dari mewakili dari putra putri SMP Negeri 1 Pelihari, siswa-siswi tahun ajaran 2021. Kami terima dengan senang hati dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah menitipkan putra putri Bapak Ibu pada SMP 1 Pelihari. Semoga nanti kami bisa membimbing, mengkondisikan putra putri Ibu menjadi putra putri yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, penyampaian materi secara umum, pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru yang akan disampaikan. Yang pertama, materi kurikulum akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sutejo SPD MBD. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah UPTG SMP 1 Pelihari yang terhormat Bapak dan Ibu guru,
dan staf tata laksana UPTD SM 1 Belawi yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid siswa baru UPTD SM 1 Belawi, yang saya banggakan siswa baru UPTD SM 1 Belawi. Selamat datang pada kesempatan kali ini. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang sudah kita laksanakan beberapa tahun terakhir ini. Anak-anakku, bahwa pembelajaran di SMP itu berbeda dengan pembelajaran waktu kalian di SD. Jadi waktu kalian di SD mungkin beberapa mata pelajaran kalian diampu oleh seorang guru. Tapi di sini kalian mendapatkan mata pelajaran wajib yang jumlahnya ada 11 mata pelajaran dan semuanya diampu oleh guru yang berbeda. Jadi kalian perlu adanya suatu adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau kalian mengenal adanya protokol kesehatan, adanya adaptasi kebiasaan baru, termasuk juga ke sini datang menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Dalam pembelajaran pun demikian. Kalian dari SD datang ke SMP 1 Belawi juga perlu adanya suatu adaptasi. Karena apa? Karena di sini kalian dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang pada intinya menuntut beberapa kompetensi. Jadi secara garis besar semua mata pelajaran kalian dituntut menguasai 3 macam kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi sikap. Kompetensi sikap kalian juga harus menguasai maupun melaksanakan baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Sikap spiritual artinya apa? Artinya kalian dalam belajar itu harus mampu melaksanakan apa yang kalian yakini agamanya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, ya kalian dituntut untuk menjalankan ibadah minimal sholat 5 waktu. Itu bagian dari penilaian sikap. Sedangkan sikap sosial, kalian bagaimana kalian di sekolah ini beradaptasi dengan sekolah sesuai dengan ketentuan norma-norma yang berlaku. Jadi kalian mungkin sudah mengenal adanya norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Jadi itu semuanya adalah dalam rangka mengarahkan kalian untuk bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan orang lain. Jadi kalau kalian mengalami beberapa yang menyimpang dari norma yang berlaku, kalian berusaha untuk diingatkan. Dan rambu-rambunya adalah tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi kalian dituntut di sini bukan hanya menguasai materi pengetahuan, materi ilmu, tetapi juga menguasai melaksanakan apa yang ada dalam sikap sosial maupun sikap spiritual. Kemudian yang kedua juga kalian dituntut untuk menguasai keterampilan. Bahwa setiap mata pelajaran di sini juga ada nilai keterampilan. Jadi keterampilan setiap mata pelajarannya tuntutannya berbeda-beda, tergantung dari mata pelajaran yang bersangkutan. Mungkin kalian untuk mata pelajaran IPA, belajarnya diarahkan ke lab IPA. Mungkin kalian suatu saat akan belajar di musola. Suatu saat kalian akan diajak ke perpustakaan. Itu harus kalian sesuaikan. Tapi usahakan belajar dengan rasa kesenangan. Jadi semua itu adalah dalam rangka untuk mengacu pada tuntutan kurikulum yang berlaku. Jadi sekolah kita dan ibu guru dalam memberi tugas kalian itu sesuai dengan rambu-rambu kurikulum. Kalian jangan sampai kalian mengeluh. Tugas yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu tidak akan membebani kalian sepanjang kalian memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Jadi kompetensi pengetahuan ini nanti dalam rapat juga memiliki nilai tersendiri. Jadi dalam rapat nanti ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan maupun nilai sikap. Jadi untuk nilai sikap kalian minimal B. Kalau C walaupun pengetahuannya nilainya tinggi-tinggi itu tidak memenuhi syarat untuk lulus. Mudah-mudahan kalian perhatikan baik-baik. Itu garis besar yang
Bapak sampaikan, jadi tolong kalian di sini belajar untuk bertanggung jawab. Belajar itu bukan hanya belajar di sekolah, karena kondisinya masih seperti ini, masih pandemi, nanti kalian belajarnya banyak di rumah. Jadi waktu yang diberikan oleh sekolah jadwal belajar di rumah, tolong kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, kalian tunda-tunda. Jadi belajar itu berbeda dengan teori matematika. Kalau matematika 1 kali 6 itu sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Tapi kalau kalian belajar 1 hari, belajar 1 jam selama 6 hari, 1 jam terus, artinya apa? Artinya 6 jam selama 1 minggu. Itu hasilnya lebih baik dibandingkan kalian 1 minggu cuma belajar 6 jam dalam waktu 1 hari. Itu berbeda. Jadi kalau dari ini tolong kalian bagi waktu baik-baik untuk belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau perlu kalian menyusun jadwal sendiri. Kapan waktu belajar, kapan waktu ibadah, kapan waktu istirahat, semuanya kalian susun dalam rangka untuk melatih kedisiplinan. Jadi kalau insya Allah kalau kalian dari sekarang sudah mulai disiplin, maka akan lebih berhasil dibandingkan dengan seandainya kalian tidak disiplin. Jadi sekolah kita sudah cukup dikenal di lingkungan provinsi, anak-anak Bu. Jadi 2 tahun yang lalu anak kita ada yang ikut OSN atau KSN di tingkat nasional matematika. Tahun kemarin juga ada untuk mata pelajaran MIPA masuk ke tingkat nasional juga. Artinya sudah cukup dikenal. Jadi tolong kalian manfaatkan waktunya sebaik-baiknya supaya apa? Di kemudian hari jangan sampai mengecewakan orang tua maupun pihak sekolah. Jadi suatu hal yang sangat membanggakan bagi orang tua adalah kalau kalian berhasil. Orang tua itu berharap sekali bahwa anaknya lebih berhasil dibandingkan orang tuanya. Akan sangat sedih sekali apabila kalian gagal dalam sekolah. Ini mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalian tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir. Nanti kalau sudah berakhir, kalian ada beberapa mata pelajaran yang sifatnya ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu pramuka. Kemudian yang pilihan itu kalian bisa memilih OSN atau KSN matematika, IPA, IPS, ada juga PMR, futsal, tari dan sebagainya. Jadi sesuaikan pilihannya. Jangan sampai kalian kalau memilih ikut-ikutan teman-temannya. Itu usahakan sesuai dengan pilihannya, konsultasikan dengan orang tua yang terbaik seperti apa. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya untuk di kemudian hari. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi lingkungan sekolah dan sarana prasarana yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Ani Anggraini SPD. Pada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Pelaihari, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Laksana SMP Negeri 1 Pelaihari, yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, wali siswa yang sekarang berada di SMP Negeri 1 Pelaihari maupun yang saat ini menyaksikan kegiatan kita secara langsung di rumah. Tak ketinggalan pula anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Pelaihari yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan sedikit penjelasan
mengenai lingkungan sekolah dan sarana prasarana yang berada di lingkungan sekolah kita. Anak-anakku sekalian, sekolah kita berada di Jalan Gembira Pelaihari, tepat di seberang RTH Hasan Basri, dan di sebelah kiri, kanan, dan belakang sekolah kita berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar. Kemudian, di dalam lingkungan sekolah kita ada beberapa sarana dan prasarana untuk mendukung seluruh kegiatan kita selama berada di lingkungan sekolah. Baiklah, kita akan sama-sama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, musola. Di musola sekolah biasanya digunakan untuk seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan kerohanian, baik berupa sholat berjamaah maupun kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai perpustakaan sekolah. Alhamdulillah, sekolah kita, perpustakaan sekolah kita pada tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Juli kemarin, mendapatkan predikat sebagai perpustakaan terbaik se-Kabupaten Tanah Laut. Adapun di perpustakaan sekolah, anak-anakku bisa mendapatkan fasilitas buku pelajaran, kemudian buku-buku yang lain berupa novel, ensiklopedia, dan lain-lain. Dan untuk keanggotaan sebagai anggota perpustakaan, kalian bisa mendaftarkan dengan petugas perpustakaan secara langsung dan nanti akan diarahkan. Kemudian yang ketiga, fasilitas di sekolah, kita juga ada mempunyai sebuah ruang, yaitu ruang UKS, di mana di ruang UKS ini akan memfasilitasi siswa dalam memberikan pertolongan pertama sebelum diberikan tindakan lanjutan. Yang berikutnya, sekolah juga mempunyai koperasi sekolah, di mana di koperasi sekolah ini seluruh warga sekolah bisa mendapatkan berbagai keperluan siswa dan guru, baik berupa ATK, kemudian seragam-seragam sekolah dan atribut sekolah, dan lain-lain. Kemudian juga untuk menyediakan seluruh keperluan administrasi sekolah, di sekolah juga ada terdapat ruang TU dengan beberapa staf TU. Kemudian kantin sekolah. Kantin sekolah tersedia di sekolah dengan tujuan siswa tidak perlu lagi keluar lingkungan sekolah pada saat jam istirahat. Karena seperti yang sudah kita ketahui dan informasi juga untuk siswa baru, pada saat jam istirahat, seluruh pagar sekolah akan ditutup. Itu artinya kalian tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah. Jadi, untuk keperluan jajan atau membeli keperluan yang lain, manfaatkan koperasi dan kantin di sekolah. Kemudian, untuk mendukung kegiatan ujian sekolah berbasis komputer, di sekolah juga tersedia ruang laboratorium komputer dengan seperangkat komputer lengkap. Dan pada saat pelaksanaan UNBK, kita akan dilayani oleh beberapa teknisi dan proktor yang berasal dari guru-guru kita sendiri. Kemudian, di sekolah kita juga terdapat ruang guru dan ruang BK. Kemudian ada juga ruang serbaguna. Di ruang serbaguna ini biasanya dipergunakan sebagai tempat pertemuan. Tidak lupa pula, di sekolah kita terdapat ruang kelas. Untuk tahun ajaran 2020
2021 ada 19 ruang kelas yang terdiri dari untuk kelas 7 ada 7 ruang, untuk kelas 8 ada, mohon maaf, untuk kelas 7 terdiri dari 6 ruang, kelas 8 terdiri dari 7 ruang, dan kelas 9 terdiri dari 6 ruang kelas. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pesan Ibu, mudah-mudahan kalian semua beserta seluruh warga sekolah bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan seluruh fasilitas dan ruangan yang ada di sekolah kita. Karena kalau bukan kita yang memelihara, bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi? Kemudian, selama kalian berada di rumah, Ibu minta ikutilah pelajaran dengan sebaik-baiknya. Siapkan benar-benar diri kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada hal yang perlu. Jangan lupa memakai masker saat berada di luar kelas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Endang SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prihari, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf tata usaha lainnya, yang terhormat Bapak dan Ibu Wali siswa baru, dan selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi baru yang telah masuk ke SMP Negeri 1 Prihari. Di sini saya sebagai guru SMP Negeri 1 Prihari mewakili untuk menyampaikan materi pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli, pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang ini sangat relevan mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut lain merupakan meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan merusak milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena ini, betapa pentingnya pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian sebagai individu dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk berkepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, belajar di rumah saja perlu motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan nilai-nilai karakter tersebut. Memahami karakter tersebut, pendidikan karakter dalam pendidikan budi pekerti, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, tindakan. Menurut Thomas, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Terhadap 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan segenap cintanya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, gotong royong, kerjasama. 6. Percaya diri dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dampak pendidikan karakter, beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea.
Hasil penelitian di negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada penyampaian akademis. Semoga belajar di rumah selama masa pandemi ini sukses, sesuai dengan yang kita harapkan, dan jadilah generasi yang berkarakter. Dan kami harapkan kepada orang tua siswa bisa bekerja sama dalam membimbing anak-anak di rumah agar bisa membentuk karakter baik pada anak-anak kita. Kemudian kepada anak-anak, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap memakai masker dan mematuhi peraturan dari kesehatan. Selalu menjaga jarak dengan sesama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anak yang kami hormati, selanjutnya kami perkenalkan tentang keadaan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Playhari. Kelas 7 berjumlah 168 orang, terdiri dari 6 rombel atau 6 kelas. Kelas 8 berjumlah 211 orang, terdiri dari 7 kelas. Kelas 9 berjumlah 172 orang, terdiri dari 6 kelas. Sehingga jumlah keseluruhan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Playhari tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 551 orang dan terdiri dari 19 rombel atau 19 kelas. Selanjutnya, kami akan perkenalkan Bapak Ibu wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Dimohon kepada Bapak Ibu nanti yang disebutkan bisa berdiri sehingga Bapak Ibu orang tua siswa yang berada di rumah yang menyaksikan acara kita secara langsung pagi ini bisa mengenali Bapak Ibu semuanya. Kelas 7, wali kelas 7A Ibu Eni Dahliani Hidayah SPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Wali kelas 7B, Ibu Herlina SPD. Beliau guru bimbingan konseling khusus kelas 7. Terima kasih. Wali kelas 7C, Bapak Supiani SPD. Beliau mengajar mata pelajaran IPA. Terima kasih Pak Supiani. Selanjutnya wali kelas 7D, Bapak Alfian Ripani SPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Selanjutnya wali kelas 7E, Ibu Masriah SPD. Mengajar mata pelajaran PPKN. Terima kasih Ibu Masriah. Wali kelas 7M, Ibu Nur Dahliana SP. Beliau mengajar mata pelajaran IPA dan juga Kepala Lab IPA. Terima kasih Ibu Dahlia. Selanjutnya untuk wali kelas 8. Wali kelas 8A, Ibu Hajah Rusna Yatimah SPD. Beliau guru bimbingan konseling kelas 9. Terima kasih Ibu Hajah Rusna Yatimah. Wali kelas 8B, Ibu Murtiani SPD. Mengajar mata pelajaran IPA kelas 8. Terima kasih Ibu Murti. Selanjutnya wali kelas 8C, Ibu Hajah Saidatul SPD. Mengajar bahasa Inggris kelas 8. Terima kasih. Wali kelas 8D, Bapak Hadianur SPD. Beliau guru mata pelajaran Penjaskes. Terima kasih Pak Hadianur. Selanjutnya wali kelas 8E, Ibu Ina Sari Parina SPD. Mohon maaf hari ini berhalangan hadir
karena beliau termasuk salah satu yang kena musibah banjir kemarin. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir ke sekolah hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa dewan guru kita yang kemarin kena musibah banjir, jadi pada hari ini beliau tidak bisa berhadir, tapi tetap kita sampaikan pada kesempatan ini. Wali kelas 8F, Ibu Nila Apriani, juga kena banjir kemarin. Wali kelas 8G, Ibu Wiwin Eka Prasida SPD. Beliau mengajar mata pelajaran IPA kelas 9. Wali kelas 9, yaitu kelas 9A, Ibu Nanjar Femiati MPD, mengajar mata pelajaran IPS. Wali kelas 9B, Bapak Tripiansah SBD, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Wali kelas 9C, Ibu Salma Eskom, beliau guru mata pelajaran ya. Selanjutnya wali kelas 9D, Ibu Haja Ani Anggraini SPD, mengajar bahasa Inggris kelas 9. Wali kelas 9E, Bapak Dr. Randos Widiatmiko, beliau mengajar pelajaran matematika kelas 9. Terima kasih Pak Wid. Wali kelas 9F, Ibu Hajah Nikmah SPD. Juga mohon maaf tidak bisa berhadir pada kesempatan ini. Selanjutnya, kami akan perkenalkan Bapak Ibu Dewan Guru mata pelajaran yang tidak memangku sebagai wali kelas. Yang pertama, Bapak Sutejo MPD. Pak Sutejo yang tadi menyampaikan tentang kurikulum, beliau Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan mengajar pelajaran PPKN. Selanjutnya, Ibu Hajah Siti Fatimah SPD. Beliau Kepala Perpustakaan, juga mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Hajah Siti Fatimah. Kemudian Ibu Hajah Rindawati SPD. Beliau ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Rusdiati SPD, mengajar mata pelajaran matematika. Juga masih kegiatan di rumah karena beliau kemarin termasuk yang kena banjir, berada di Karangjawa, cukup dalam kemarin rumah beliau. Selanjutnya Bapak Saryono SPD. Bapak Saryono SPD. Nah, beliau mengajar mata pelajaran matematika dan beliau juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Terima kasih Bapak Saryono. Kemudian Ibu Endang Salpianti SPD, mengajar prakarya dan beliau juga guru bimbingan konseling kelas 8. Terima kasih Ibu Endang. Kemudian Ibu Sri Wahyuning Tias SPD. Ibu Sri Wahyuning Tias SPD mengajar mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada Ibu Hasna SPD. Beliau mengajar mata pelajaran IPS, juga tidak bisa berhadir pada pagi hari ini. Selanjutnya lagi Bapak Muhammad Saprullah SPD. Beliau Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana dan juga guru pendidikan olahraga dan kesehatan. Kemudian Ibu Maria Daplora SAG.
Beliau memangku mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Terima kasih, Ibu Maria. Kemudian Bapak Dr. Andus Muhammad Sadat, beliau juga berhalangan hadir, mohon maaf. Beliau memangku mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Selanjutnya Ibu Sari Rezeki SPDI. Nah, Ibu Sari Rezeki mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu Raudatul Janiyah SPD. Beliau memangku mata pelajaran seni budaya dan guru ekskul tari SMP Negeri 1 Pulai Hari. Terima kasih Ibu Raudatul Janiyah. Kemudian ada Pak Toto Iswanto SPD. Sekarang berada di belakang layar karena beliau operator ya, teknisi. Nanti diperkenalkan belakangan karena belum bisa tampil ke depan kamera. Beliau mengajar mata pelajaran seni budaya. Kemudian saya sendiri, Ibu Hajimah SAG MPDI, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, juga pembina kesiswaan SMP Negeri 1. Selanjutnya kita ada staf tata laksana yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ibu Siti Wahidah, juga tidak bisa, mohon maaf, kena banjir juga kemarin. Yang kedua Ibu Anissa Rahayu. Ibu Anissa Rahayu sering dipanggil anak-anak dengan Ibu Ayu. Ya, silakan ke depan. Ya. Ini salah satu staf tata usaha kita. Terima kasih Ibu Anissa Rahayu. Kemudian yang ketiga ada Pak Sadino. Tidak berhadir. Selanjutnya Ibu Esti Kamaria. Ada Ibu Esti Kamaria. Ibu Esti Kamaria, ini nanti bisa melayani anak-anak kita di ruang TU. Terima kasih Ibu Esti. Kemudian satu lagi Pak Firman. Bisa ke depan Pak Firman? Oh, juga berada di belakang layar, beliau operator dengan Pak Toto hari ini. Bapak Ibu dan anak-anak semua yang berada di rumah, itulah tadi perkenalan seluruh Dewan Guru dan staf tata laksana. Kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah memperkenalkan sendiri sudah beliau. Ya. Jadi kita semuanya sudah mengenal beliau. Dari pertama membuka acara kita, kemudian pemasangan tanda peserta dan penerimaan peserta didik baru yang diserahkan oleh salah satu orang tua murid tadi. Kemudian untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Untuk memimpin doa, kami minta dengan hormat kepada Bapak Supiani. Kepada Bapak disilakan untuk mengambil tempat. Jalan ke Bapak Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoaan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwa inda al hisab wa amalan min al azab wa nasiban min al jannah wa rajuna nadhira ila al mustaqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berada di sekolah dan Bapak Ibu serta anak-anak semua yang berada di rumah yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini secara virtual melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Sekian, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.